Film diawali dengan cuaca cerah di kota Amerika. Dan saat itu terlihat seorang remaja bernama Rick yang tampak terburu-buru mengejar bus sekolahnya. Saat di dalam bus, Rick memandang wanita pujaan hatinya bernama Jill Jensen. Kemudian ia lalu duduk bersama sahabat satu-satunya yang bernama Tony. Sambil memperhatikan tingkah aneh para penumpang lainnya, mereka akhirnya tiba di laboratorium untuk kunjungan studi yang dibimbing oleh Dr. Strom. Strom, head of the research department, where we created animal genetics lab. Kemudian saat itu ia pun memberanikan diri mendekati Jill dengan menawari jasa potret dan mencoba memulai percakapan. Sayangnya saat mencoba memotretnya dengan seekor burung, cahaya flash justru membakar burung itu. Karena panik, Rick pun menendangnya. Namun burung itu malah mengenai salah satu murid di sana yang bernama Lance, murid populer yang terkenal tangguh. Lance nyaris menghajarnya guys, namun hal itu berhasil diredam oleh Dr. Lewy, seorang ilmuwan sekaligus paman dari Lance. Sayangnya setelah itu Rick tetap didorong hingga jatuh ke tumpukan kotoran hewan. I heard you. Making me look stupid. Next time. Karena malu dan ingin segera membersihkan dirinya, ia pun tanpa sadar menggunakan cairan semprot yang ternyata merupakan feronom perangsang hewan. Hal ini justru mengundang kesangean dari para binatang di laboratorium tersebut. Tak hanya itu, seekor capung hasil eksperimen genetik super juga tergoda oleh aroma tersebut guys, lalu menyengat Rick secara tiba-tiba. Setelah kejadian memalukan di laboratorium, Rick pulang ke rumahnya dalam keadaan kacau balau. Ia masuk secara tiba-tiba dan mengejutkan Bibi Linda serta Paman Roger yang sedang bermesraan di ruangan tengah. Wajah Rick pun tampak pucat, tubuhnya lemas dan penuh kelelahan. Ia pun langsung masuk ke kamar dengan sempoyongan. Setelah itu Paman Roger segera menyusul dan menenangkannya. Ia memberikan semangat kepada Rick untuk menghadapi masa mudanya. Ya, meski belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di laboratorium, Dr. Lewy dan Dr. Strom sedang melakukan uji coba terhadap sebuah mesin yang mereka yakini bisa menjadi penemuan yang hebat, yaitu alat yang dapat menyembuhkan penyakit dari Dr. Lewy dan membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa, serta umurnya yang akan abadi. Sayangnya uji coba tersebut gagal total, mesin itu meledak. Dan saat itu Dr. Lewy langsung menjadi bahan ledekan seorang investor botak yang menyaksikan kegagalannya. Merasa dihina, Lewy dengan spontan memegang tangan si botak dan secara mengejutkan jiwa pria itu malah berpindah ke tubuh Lewy, membuatnya sadar bahwa kini ia punya kekuatan baru, yaitu menyerap umur orang lain. Sementara itu, 5 hari berselang sejak pingsan, Rick akhirnya sadar dari tidur panjangnya. Ia merasa tubuhnya mulai mengalami hal-hal aneh. Karena penasaran, Rick pun segera mencari informasi di internet tentang efek gigitan capung. Namun dia tidak menemukan apapun. Anehnya, ia justru menerima sebuah pesan misterius dari akun bernama Profesor X5016. Tak lama kemudian, Rick mendapatkan pemandangan tak terduga dari jendela kamarnya, yakni kamar Jill yang sedang bersiap berangkat sekolah. Jill memang tinggal tepat di seberang rumahnya, tapi sayang momen manis itu tak berlangsung lama karena bibinya menyuruhnya untuk makan. I'll be right down. Singkat cerita, sesampainya di kampus, ternyata mereka mengadakan sebuah acara besar yang menghadirkan narasumber yaitu Dr. Stephen Sahroni yang cacat. Di sisi lain, Rick yang tak sengaja memegang wastafel, tangannya malah jadi lengket dan susah untuk dilepaskan. Setelah kekacauan di kampus, Rick merasa bingung dengan kekuatan aneh di tubuhnya. Ia pun melakukan hal konyol. Yap,
ia mencoba breakdance di dinding dan ternyata berhasil. Kemampuan fisiknya kini sudah jauh melampaui manusia biasa. Dan tak jauh dari tempat ia breakdance, ada seorang nenek tua yang sedang menyeberang jalan. Tanpa disangka, sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Rick pun langsung melompat dan mendorong sang nenek agar selamat. Sayangnya, ia sendiri yang tertabrak truk hingga hancur guys. Sementara Rick tidak mengalami luka sedikit pun. Hal itu pun menandakan bahwa tubuhnya kini benar-benar memiliki kekuatan super. Ironisnya, sang nenek yang ia tolong justru tidaklah selamat. Setibanya di rumah, Rick disambut oleh Paman Roger dan Tommy yang sedang memperbaiki dapur dengan alat tembak paku. Tanpa sengaja, Roger menembakkan paku ke arah Rick. Namun Rick dengan sigap menangkap paku itu di udara. Ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya memiliki kekuatan super. Untuk membuktikannya, Paman Roger menusuk perut Rick dengan pisau. Namun pisau itu malah bengkok. Tony begitu antusias dengan menyarankan Rick untuk menjadi pahlawan super. Tapi Rick masih menolak dan ingin tetap menjadi orang biasa. Melihat Rick ragu, Roger pun memotivasinya dengan mengingatkan kembali masa lalu dan kenangan bersama kedua orang tuanya yang telah tiada. Rick pun teringat kembali saat-saat indah bersama ayah dan ibunya. Dalam sebuah kilas balik, ayah Rick pernah berkata bahwa suatu hari nanti ia akan tumbuh menjadi seorang pahlawan. Tak lama setelah ayahnya mengatakan hal tersebut, datanglah seorang penjahat bersenjata yang mengancam keluarganya. Rick yang saat itu masih kecil mencoba membantu ayahnya, tetapi secara tidak sengaja pula malah menyebabkan kematian kedua orang tuanya sendiri guys. Sebuah tragedi yang sangat memilukan dan membekas dalam hidupnya. Rick yang bimbang kemudian ia bertemu dengan Jill di halaman belakang rumahnya karena baru saja bertengkar hebat dengan ibunya. Momen itu pun dimanfaatkan oleh Rick untuk mengobrol. Tak lama dari itu, Lance datang menjemput Jill dengan mobil mewahnya. Rick pun hanya bisa melihat Jill pergi dengan perasaan yang kacau. Merasa tertantang karena Jill lebih memilih pria bermobil, Rick pun mulai mencari informasi mobil bekas di marketplace. Saat sedang scroll, ia tiba-tiba menerima pesan misterius kembali dari seorang bernama Profesor X5016. Tak menggubris pesan tersebut, Rick langsung ke rencana awal. Hingga di keesokan harinya, ia mencoba meminjam uang di bank bersama Bibi dan pamannya. Sayangnya permintaan mereka ditolak petugas bank yang mengatakan itu bukanlah urusan saya. Dan di saat yang bersamaan pula, sekelompok perampok masuk menodongkan senjatanya, lalu kabur setelah mencuri sejumlah uang. Kocaknya, Rick justru membantu pelarian mereka. Saat ditanya mengapa ia membiarkan perampok itu pergi, Rick menjawab, "Slow bro, itu bukan urusan saya." Namun begitu mereka keluar dari bank, ia malah kaget melihat pamannya Roger tergeletak terluka parah. Tapi warga sekitar justru asik menonton atraksi topeng monyet di dekat situ guys. Sementara itu, Dr. Lewy yang memiliki kekuatan menghisap kehidupan orang lain mulai merasakan efek samping dari kekuatannya. Meski bisa hidup lebih lama, ia tetap harus menghisap nyawa orang lain ketika kekuatannya melemah. Di sisi lain, Rick kini menemani pamannya di rumah sakit. Ia juga mendapatkan kunjungan dari Jill yang datang memberi semangat. Lalu seorang dokter pun masuk dan memastikan bahwa kondisi pamannya tidaklah terlalu buruk. Di malam harinya dalam perjalanan pulang, Rick tiba-tiba dijegal oleh pria misterius yang tak lain adalah si Profesor X5016. Ia lalu dibawa ke sebuah sekolah khusus untuk para mutan, tempat berkumpulnya orang-orang dengan kekuatan super seperti Rick. Di sekolah itu, Rick bertemu dengan berbagai mutan unik. Ada yang bisa memanjangkan tangannya, menembus tembok, bahkan ada Wolverine di sana guys. Lalu seorang wanita botak menyarankan Rick untuk mengenakan sebuah kostum. Hingga dari kunjungan dari sekolah mutan itulah, Rick termotivasi membuat kostum superhero-nya demi menutupi identitasnya.
Dan kini Rick resmi menjadi superhero bernama Dragonfly, pahlawan berkostum hijau yang siap menjaga kota. Pada malam itu, ia mulai patroli dan bertemu superhero lainnya guys, yang bisa membakar tubuhnya sendiri. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, Rick alias Dragonfly semakin dikenal publik sebagai pahlawan kota yang selalu hadir memberantas kejahatan. Namanya kian melambung, namun sayangnya ia tetap diejek karena belum juga bisa terbang. Bahkan seorang YouTuber sempat menyindirnya sebelum akhirnya ditemukan tewas setelah jatuh dari gedung saat ia mencoba untuk terbang. Di sisi lain, Dr. Lewy masih sibuk menyempurnakan penemuannya. Ia berencana mencuri serum dari laboratorium Hawkins demi menyempurnakan proyek gilanya. Wikipedia. Pada hari yang sama, Rick melihat lowongan di koran tentang hadiah besar bagi siapapun yang berhasil memotret Dragonfly. Ia pun datang ke kantor berita, menyerahkan beberapa foto dan mengaku sebagai sahabat dekat sang pahlawan. Namun di tempat lain terjadi serangan di laboratorium Hawkins oleh seseorang misterius yang menyebut dirinya sebagai Hourglass. Saat itu Dragonfly pun segera muncul dan melawannya. Dan pertarungan sengit pun terjadi hingga Hourglass akhirnya kabur. It's just... Sayangnya Rick terluka akibat pisau titanium yang digunakan oleh Hourglass dan harus dirawat oleh sahabatnya Tony. Saat itu Bibi Linda juga mengingatkan Rick untuk terus menjaga rahasia identitasnya, sebab jika ketahuan, orang-orang terdekatnya bisa saja menjadi sasaran musuhnya. Saat malam hari, terlihat Jill yang baru pulang dari audisi teater. Kemudian ia disambut oleh Rick yang datang membawa sebuah bunga. Namun saat Jill pulang, ia dicegat oleh sekelompok gangster. Untungnya Dragonfly datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Pertarungan pun berlangsung di tengah hujan deras yang berujung pada momen romantis antara Dragonfly dan Jill. Setelah itu, malam Thanksgiving pun tiba. Bibi Linda mengundang Jill ke rumahnya untuk makan malam bersama. Namun tak diduga Lance dan pamannya yaitu Dr. Lewy juga ikut datang. Saat itu Rick baru saja kembali dari misi menumpas kejahatan. Ia masuk lewat jendela kamarnya. Dr. Lewy yang mendengar gerusak-gerusuk dari atas langsung naik ke kamar untuk memeriksa. Untungnya sih Rick berhasil menyembunyikan identitasnya dengan cerdik. Saat itu Dr. Lewy melihat luka bekas senjata Hourglass di tangan Rick yang membuat ia curiga, dan secara tiba-tiba ia langsung pamit untuk pulang. Crack pipe broke. I'm sorry, Lance. We have to go. Setelah acara makan malam berakhir, hubungan Rick dan Jill semakin dekat. Namun momen romantis mereka harus terganggu bukan hanya oleh kentut tidur Bibi Linda, tapi juga oleh kemunculan mendadak Hourglass yang menyerang mereka guys. Serangan kali ini sangatlah fatal karena Bibi Linda menjadi korban. Usianya disedot hingga ia tewas di tempat. Singkat cerita, hari pemakaman Bibi Linda pun tiba. Sang paman yang telah siuman dari komanya turut menghadiri pemakaman istrinya. Namun karena dorongan hasrat yang entah berasal dari cinta atau hal lain, ia malah secara konyol mengskidipapap jenazah di hadapan semua orang. Parahnya lagi, ia salah jenazah guys. She is this man's wife. Can I finish?
Setelah kejadian itu, Rick makin sadar bahwa semua orang yang dicintainya justru berada dalam bahaya. Dan demi melindungi Jill, ia pun memilih menyakitinya dengan berkata bahwa ia tidak mencintainya. Tentu saja Jill merasa hancur, sedangkan Rick sendiri malah semakin terpuruk oleh keputusan yang ia buat. Melihat keponakannya yang tenggelam dalam rasa bersalah, sang paman dan sahabatnya Tony berusaha membangkitkan semangat Rick kembali. Mereka meyakinkan Rick bahwa sebagai pahlawan, ia punya tanggung jawab untuk melindungi orang banyak, bukan sekedar larut dalam penyesalan. Tak lama kemudian muncul berita tentang sebuah acara penghargaan yang akan dihadiri oleh ribuan orang. Menyadari potensi ancaman besar dari Hourglass, Rick pun memutuskan untuk datang ke acara tersebut demi mencegah bencana yang akan terjadi. Setibanya di sana, Rick sempat menemui Dr. Lewy yang malah menanyakan keberadaan Hourglass kepadanya. Liciknya, Dr. Lewy justru mengelabui Rick dengan menunjuk seorang biksu tak bersalah dan menuduhnya sebagai Hourglass. Rick yang polos pun langsung menghajar si biksu. Namun di tengah kekacauan, Dr. Lewy memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri serilium, zat yang dibutuhkannya untuk menjadi makhluk yang abadi. Lalu ia berubah menjadi Hourglass dan melarikan diri guys. Saat itu Rick yang menyadari identitas aslinya langsung mengejarnya. Pertarungan besar pun pecah. Dragonfly sempat tertimpa beton besar dan dalam kondisi tak berdaya. Hourglass melemparkan senjata tajam ke arahnya. Jill yang berada di sana justru mengorbankan diri untuk tertusuk demi melindungi Dragonfly. Ia pun langsung dipenuhi amarah. Rick bangkit dan kembali mengejar Hourglass ke atas gedung. Di sana, Hourglass juga mulai mengaktifkan alat penyedot usia. Dalam momen genting itu, Dragonfly justru berhasil memanfaatkan kelengahannya untuk menghidupkan Jill. Pertarungan terakhir pun terjadi. Hourglass hampir mencapai keabadiannya. Namun Dragonfly berhasil membalikkan keadaan saat Hourglass melemparkan granat tempel yang menempel di selangkangannya. Rick justru menjadikan bom itu sebagai senjata balasan. Ia menyodorkan selangkangannya ke wajah Hourglass, menyebabkan ledakan besar yang mencabik tubuhnya. Sementara itu, Rick dan Jill terpental dari gedung. Dan di detik-detik terakhir inilah, Jill akhirnya sadar bahwa Rick adalah Dragonfly. Mereka pun saling mengungkapkan cintanya. Dan ketika cinta itu tumbuh sepenuhnya, Rick mendadak mampu mengeluarkan sayap capungnya guys. Ia pun berhasil menyelamatkan Jill dan dirinya. Dan film pun berakhir happy ending. Oke guys, itulah alur cerita film superhero movie. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah dari alur yang saya bawakan. Jujur aja sih guys, gua selama nonton nih film dibuat ngakak terus-terusan guys. Dan gua di sini cabut dulu. Jumpa kembali di next video guys. Dadah.